Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dayat dari kelas MBS 2C. Saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Kedua, sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita produk domestik bruto atau gross domestic product GDP. GDP adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang, jari dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui 1. Kenaikan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik. Tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. 2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. 3. Kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Selanjutnya, faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Kedua, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. 3. Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Adapun manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Kedua, pendapatan per kapitanya untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. 3. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoran dan regional. 4. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. 5. Sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis. Selanjutnya, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses sebuah kenaikan pendapatan total serta pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan sebuah penduduk serta dan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dalam sebuah negara dan naiknya pendapatan untuk masyarakat dalam sebuah negara. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Profesor Mayer, pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Adapun unsur-unsur pembangunan ekonomi. Pertama, pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 4.
peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi. Pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan dari pemerintah. Kedua, memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Ketiga, memperluas kesempatan kerja. Keempat, memperbaiki kualitas pendidikan. Kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Keenam, meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur atau agama, sosial, dan kultural. Memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya, perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi tetapi juga dapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Adapun persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertama, kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Ketiga, kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Keempat, kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat.